Ya, saya lanjutkan. Pertanyaan kedua, kemudian yang harus adik-adik jawab juga, peran apa ke depan yang harus adik-adik ambil? Itu jawaban sama halnya dengan hadis Rasulullah, eh, barang siapa yang paling baik, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya, anfa'u linas. Jadi orang yang paling bahagia menurut agama itu orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, jawaban kedua itu kira-kira kalau saya simpelkan ya dalam pertanyaan, peran apa yang ingin adik-adik lakukan besok, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, atau 30 tahun ke depan. Harus ada peran yang adik-adik mainkan, harus ada peran yang adik lakoni gitu ceritanya ya. Nah, peran ke depan itu sangat ditentukan oleh sebab sekarang. Nah, jika sebab sekarang tidak dipersiapkan, maka pertanyaan kedua tadi, peran apa yang akan adik-adik lakukan? Tidak menjadi tidak terjawab. Nah, Makista Unggulan dengan gagasannya lama dan sekarang harusnya mengarah ke situ, ya. Harusnya mengarah ke situ agar supaya adik-adik semua bisa secara serius menjalankan kehidupan bersosial, bermasyarakat, bernegara ini dengan sebaik-baiknya. Ke depan harus mulai ada yang ngomong dari adik-adik peserta Makista sekarang ini, ya. Saya besok ingin menjadi menteri, saya besok ingin menjadi dosen, saya besok ingin menjadi konsultan, saya besok ingin menjadi profesional, saya besok ingin dan segudang peran yang lain yang mungkin belum tidak bisa sebutkan. Karena itu indikator peran yang lebih mudah diukur, sehingga adik-adik dikatakan berhasil atau tidak berhasil, mampu menghadapi tantangan kehidupan pasca remaja atau tidak, itu sangat tergantung pada usia-usia ini. Nah, saya tadi bilang 1 tahun 2 tahun ke depan ya, itu masa-masa krusial buat adik-adik semua, di mana adik-adik akan menghadapi tantangan atau pintu gerbang, tembok ya, atau istilahnya sekat dalam masa kehidupan yang relatif menentukan. Kenapa saya bilang relatif menentukan? Jika adik-adik tidak mampu menghadapi masa-masa ini, maka akibatnya itu akan sangat jelas. Ya, akibatnya apa? Ketika adik-adik tidak menyiapkan sebab yang tepat saat sekarang adik belajar di sekolah, akibatnya nanti adik-adik tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, ya kan? Kemudian adik-adik tidak mampu berperan lebih di lingkungan masyarakat karena status sosial adik itu biasa-biasa saja, menjadi warga biasa, atau setelah lulus adik mungkin nikah, punya suami, dan menjadi keluarga biasa, maka peran-peran lain menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati, atau peran-peran lain yang dianggap masyarakat lebih positif itu tidak bisa adik-adik jangkau. Jika demikian halnya, maka menjadi tidak begitu berarti proses yang selama ini kita jalani. Nah, harapan kita semua, adik-adik mengikuti Makista Unggulan ke depan tidak begitu. Kalaupun adik-adik menjadi ibu rumah tangga yang cerdas, yang memberi pengaruh pada lingkungan, ya, kalaupun adik-adik kemudian nanti ya setelah Makista Unggulan ini merencanakan untuk hidup menjadi ayah yang baik, tapi menjadi ayah yang baik tetapi juga ayah yang progresif, memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar, kira-kira begitu targetannya. Jadi jangan dikecilkan peran Makista Unggulan ini hanya sekedar ajang kumpul-kumpul, makan-makan, ngobrol dengan teman. Lebih dari itu, kita harus mulai menggagas tentang profesi, skenario, juga keinginan-keinginan, ataupun gambaran-gambaran mengenai masyarakat yang teratur, yang beradab, yang ke depan akan kita capai. Ya. Keberadaan Unsik sekarang, taruhlah di Wonosobo ada Unsik, ada sekolah-sekolah bagus yang sekarang ada, itu bukan tanpa sebab, tetapi dahulu sudah dibangun dan dikonsep, direncanakan dengan baik. Sama halnya dengan Makista Unggulan. Makista Unggulan hari ini dikonsep, maka 10 tahun, 20 tahun ke depan jika kita konsisten menjalankan targetan-targetan, visi-visinya, niatan-niatan baiknya, itu akan sangat mudah terwujud. Ya. Maka dua pertanyaan pengantar saya ini harus tegas adik-adik jawab. Yang pertama, Makista Unggulan ini tidak boleh adik-adik sia-siakan. Kemudian yang kedua, Makista Unggulan ini harus by konsep, harus dengan konsep, dan konsepnya juga harus cerdas, ya. Konsepnya juga harus memberikan impact positif buat lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian kita harus mulai mengawali
rencana-rencana jangka panjang kita itu dengan mengkonsep hari ini. Tentu sejak Magesta Unggulan ini dilangsungkan, adik-adik harus mulai berpikir secara serius bahwa masa depan, esok hari harus saya rencanakan dengan baik. Nah, ciri-ciri merencanakan yang baik itu harus mulai terangkum, ya, harus mulai dicatat, direncanakan, kemudian diusulkan kepada siapa? Kepada yang mampu menjawab. Gitu. Taruhlah begini, adik-adik hari ini kelas 2, kelas 3, sebentar 1 tahun, 2 tahun akan lulus, dan setelah lulus adik-adik harapannya tentu pengen kuliah. Nah, untuk merencanakan untuk kuliah ke depan, adik-adik bisa dengan memulai menabung sekarang, atau tidak, kalau tidak mulai menabung sekarang, mulai membangun mitra, mencari informasi, kira-kira bagaimana sih dunia perkuliahan, mungkin tidak sih saya kuliah, dan sebagainya, dan sebagainya. Magesta Unggulan juga harus dijadikan ajang untuk menjawab hal demikian. Apakah ke depan adik-adik bisa kuliah? Harus dijawab. Cita-cita saya kuliah, maka harus kuliah. Jika cita-citanya kuliah, kemudian targetannya kawin, salah. Ya, cita-citanya kuliah, targetannya kuliah, maka harus mulai direncanakan sejak sekarang. Saya besok harus belajar serius, sungguh-sungguh supaya nilai saya bagus. Setelah nilai saya bagus, ke depan saya harus merencanakan buat simulasi, tes, latihan, agar supaya nanti waktu saya tes saya bisa lolos. Jadi harus mulai dibuka sekarang pintunya, ya, pintu yang lebar itu, yang tidak pernah kita sentuh, yang mungkin sekat, ya, tembok yang menghalangi adik-adik, tapi adik-adik belum paham, harus mulai sekarang dibuka. Begini, tembok usia 19-20 tahun ini tembok yang cukup tebal. Ya, jika kita bisa masuk dalam tembok ini, maka kita ada di lingkungan yang relatif memberikan harapan ke depan. Memberikan harapan peran maksudnya, ya. Harapan peran atau pertanyaan kedua tadi, peran apa yang mau kita mainkan itu bisa kita lewati setelah usia 19 tahun. Terutama kalau kita bisa melompati masa ini dengan kuliah, ini akan menjadi sangat spesial, ya, menjadi sangat bermanfaat tentunya bagi diri adik dan juga kita semua. Tetapi kalau tidak, adik akan ada di zona yang umum, ada di lingkungan orang yang tidak mampu menembus tembok sekat ini, masa penentuan ini, dan adik-adik akan kembali ke masyarakat menjadi masyarakat biasa yang perannya relatif tidak signifikan, ya. Walaupun bisa saja perannya signifikan, tetapi cenderung tidak signifikan. Umumnya begitu. Nah, oleh karena itu, sebagai pengantar, 2 pertanyaan itu harus adik-adik tegaskan sekarang, ya. Pertanyaan pertama, adik-adik harus bermanfaat buat lingkungan, dan cara saya bermanfaat salah satunya adalah kuliah, ya. Salah satunya adalah saya harus belajar terus-menerus, saya harus belajar lebih giat, saya harus belajar lebih tinggi. Dengan demikian, 2 pertanyaan tadi akan kita rencanakan untuk kita jawab dengan sebaik-baiknya.